Pada minggu lalu, saudara-saudara sudah mempelajari tentang gelombang stasioner, ujung terikat, menentukan letak simpul, letak perut, dan gelombang stasioner ujung bebas yang kemudian diberikan fungsi-fungsi gelombangnya seperti ini. Agar lebih jelas, selain Anda menonton video ini, silahkan juga Anda menonton dua video sebelumnya yang saya lampirkan di dalam Google Classroom. Ingat, jangan tidak rajin untuk menyimak, karena belajar itu berarti melakukan pemahaman secara berulang-ulang. Jika Anda tidak mau kuota Anda tersita karena menonton melulu, alangkah baiknya Anda download dan Anda bisa tonton video YouTube itu dalam keadaan tidak terkoneksi atau offline. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai gelombang stasioner ujung tetap namun pada keadaan dawai atau yang sering dibicarakan sebagai bagian dari string. Saya tarik dulu gambarnya. Nah, ini aja cocok. Nah, ini ya. Kita konsentrasi untuk topik kali ini khusus membahas mengenai dawai, karena ada hubungannya dengan frekuensi nada sebagaimana yang digambarkan di sini. Saya perbesar lagi biar Anda lihat. Nah, baik. Setas tali yang panjangnya L ini digetarkan setelah ujung-ujungnya ini diikat dalam bentuk simpul-simpul atau note. Dalam keadaan nada dasar, oke, jadi ini disebut dengan keadaan nada lang. Ini disebut dalam keadaan nada dasar atau dinyatakan sebagai F0. Panjangnya adalah setengah panjang gelombang. Nah, kelihatan di situ. Sehingga lambdanya itu akan bernilai 2/1L atau dengan kata lain 2L. Ini nada dasar. Ini panjang gelombang nada dasar L0. Lambda 0. Panjang gelombang nada dasar. Bentar, kita hapus dulu. Ini apa sih? Nah, jadi keadaan ini dalam keadaan nada dasar dan L0 nya ini adalah panjang gelombang nada dasar. Kalau dia digetarkan kemudian membentuk satu lambda, di dalam L itu ada lambda seperti ini, berarti ini disebut dengan nada atas pertama atau juga dinamakan dengan nada harmonik kedua. Nilainya adalah L, nada atas 1 atau nada harmonik kedua. Naiknya dari nada dasar menuju nada atas 1 ini disebut 1 oktav. Karena dia naik 8 not. 8 not naiknya. Karena dalam 1 oktav itu ada 8. C, D, E, F, G, A, B, C mayor. Nah, itu kalau dalam instrumentasi musik. Kita akan bahas itu pada pertemuan selanjutnya setelah pipa organa. Kemudian pada nada harmonik ketiga atau disebut nada atas kedua, lambdanya sekarang menjadi 3/2
lambda, atau L-nya atau lambdanya menjadi 2/3 L. L-nya 3/2 lambda. Lambda 3 nada harmonik ketiga. Jadi nada harmonik ketiga. Jadi L-nya adalah 3/2 lambda, atau lambda adalah 2/3 L. Next, naik 1 oktav lagi, jadi ada 4 oktav dari keadaan nada dasar. Jadi kalau keadaan nada dasar kita hitung itu ada di sebelah, di bagian atas. Nah, sebelumnya ini adalah nada dasar, ini nada atas satunya, nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada dasar, nada dasar, nada atas 1, nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3, nada atas 3. Kenapa 4? Karena ini dibaca sebagai nada harmonik keempat. Oke, perhatikan. F adalah V per lambda. F0 berapa? Berarti V dibagi lambda 0. Lambda 0-nya bernilai 2L. Berarti F0-nya adalah V per 2L. Nada dasar. F1 berarti V1 atau V saja, karena cepat lambat itu tidak berubah. Cepat lambat ini nggak berubah. Yang berubah itu adalah frekuensinya. Yang berubah adalah frekuensinya. Nah, lambda 1, di mana lambda 1 tadi nilainya adalah L. Dari mana dapat L? Yaitu 2/2L. Yang ini tadi adalah 2/1L. Kita ganti menjadi 2V per 2L. Hasilnya adalah V per L. F1, nada atas 1. Selanjutnya nada atas 2. Mudah kelihatan nada atas 2 nih, ada nih V per lambda 2. Jadi saya mengikuti yang nada atas ya, bukan nada harmonik. Lambda 2-nya berapa nilainya? Lambda 2-nya bernilai 2/3L karena dia naik 3 oktav. Ada 2 nada atas di atas nada dasar. Itu maksudnya. Berarti V dibagi 2/3L, maka nada atas keduanya adalah 3V per 2L. Nada atas 3. Kemudian F3 berarti itu nada atas 4 adalah V dibagi lambda 3. Lambda 3-nya berapa? Yaitu 4L dibagi 2, dapatnya 2L. Salah. 2/4. Ini kelihatan nih. Nah kan 2/4 berarti nilainya setengah. Ini nada dasar, nada atas 1, ini nada atas 2. Aduh, nada atas 2. Ini nada atas ketiga, karena ada 3 kenaikan nadanya setelah nada dasar. Berarti V dibagi 1/2L alias 2V dibagi L. Kok saya bisa? Karena ada 4
kali ada 4 nada kenaikannya. Ada 4V per 2L. Nah, jadi kalau kita runut-runut, dimulai dari F0. Kita ulang. F0 ini adalah 1V per 2L. 2L-nya itu siapa? Lambda 0. F1 berarti 2V per 2L. Oh, berarti di sini L sebagai lambda 1. Kemudian F2 3V per 2L. Berarti di sini menjadi semakin kecil. 2 per 3L adalah lambda 2. Dan selanjutnya nada atas ketiga atau nada harmonik keempat adalah 4V per 2L. Berarti di sini menjadi setengah L. Jadi semakin lama panjang gelombangnya akan semakin pendek. Semakin pendek panjang gelombangnya, pendek lambda, berarti frekuensinya naik. Atau dengan kata lain, nadanya meningkat. Nah, gitu maksudnya. Kalau ini kita buatkan perbandingan secara linier, 0 banding F1 banding F2 banding F3. Kalau pada 2 pelajaran sebelumnya hanya F0 banding F1 banding F2, di sini kita bisa tulis V per 2L banding 2V per 2L banding 3V per 2L banding 4V per 2L. Yang sama ini bisa kita eliminasi. Angka 1 banding 2 banding 3 banding 4. Apa artinya? F1 berarti 2 F0.
berarti nada dasar. Berarti V dibagi 2L. V-nya 8 dibagi 2L. 2 kali 0,8. 8 bagi 0,8 kan bisa 80. Bagi 2 kali 8. 80 dengan 8. Ayo, saling-saling dieliminasikan jadi 10 per 2. Berarti nada dasarnya adalah 5 Hz. Kalau saya tanya, berapa nada atas satunya? Oh, berarti 2 kali F0. 2 kali F0-nya 2 kali 5 Hz. Menjadi 10 Hz. Naik lagi 1 oktav. Menjadi nada atas kedua. Berarti 3 kali nada dasar. Nada atas keduanya 3 kali 5 Hz. Jadi berapa? 15 Hz. Nada atas ketiga atau nada harmonik keempat. Nah, 4 kali nada dasar. Nada atas ketiganya 4 kali 5 Hz. Dari mana 5 ini? Nah, dari atas. Karena menghitung nada dasar. Berapa nilainya sekarang? 4 kali 5 20 Hz. Nah, jadi 5 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya. Nada atas 10 berarti nadanya menjadi 55 Hz. Just kidding. Nada atas 10. Nada atas 10 berarti N tambah 1 kali F0. N-nya 10 tambah 1 kali F0. Berarti 11 kali F0. F0-nya berapa? F0-nya 5. Berarti nada atas ke 10. Nada harmonik ke 10. Nada atas ke 9 menjadi 55 Hz. Ya, sampai situ contohnya untuk pelajaran tentang dawai gelombang stasioner ujung terikat. Sampai berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Baik, kita lanjutkan sekarang mengenai pipa organa terbuka. Kedua ujungnya ini terbuka. Lalu di sini terbentuk simpul atau note. Di sini ada simpul. Di sini adalah perutnya. Juga di sini ada perut. Dan titik itu terbentuk simpul pada panjang kolom udara. Nah, kali ini pada pipa organa saudara dikenalkan dengan tinggi kolom udara namanya, atau panjang kolom udara. L panjang tabung atau tinggi kolom udara. Sebab yang berperan di dalamnya ini adalah udara. Dan udara ini mempunyai ketentuan bahwa cepat rambat bunyi di udara kalau pada suhu sekitar 0 derajat Celcius itu cepat rambat bunyi di sekitar 330 meter per sekon. Kalau dia 15 derajat Celcius ini mencapai 341 meter per sekon. Nah, jadi dua hal ini yang sering dijadikan acuan untuk menentukan cepat rambat bunyi di dalam kolom pipa organa. Jadi pipa organa ini dihasilkan dari tiupan blowing, tiupan udara. Udaranya itu dari mana? Apakah dari mulut, apakah dari paru-paru, rongga dada, atau blower seperti peluit, atau dari uap seperti di kereta api. Nah, seperti itu maksudnya kenapa
ada suhu-suhu di dalamnya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan contoh soal kalau ada berkaitan dengan suhu. Kembali ke posisi awal, kalau panjang gelombang yang terjadi di dalam dawai itu nilainya setengah lambda, seperti yang digambarkan bagian pertama ini, panjang gelombangnya setengah lambda karena dari A ke N atau dari P ke S ke P itu nilainya seperempat. Jadi di dalam kolom itu di sini itu seperempat lambda, di sini juga seperempat lambda, seperempat tambah seperempat berarti keseluruhan itu nilainya hanyalah setengah lambda. Pada saat L itu mencapai setengah lambda, yang berarti lambda ini adalah 2L. Nah, ini namanya adalah panjang gelombang nada dasar. L kolom udara atau panjang tabung. Nah, ini berarti keadaan saat terbentuk setengah lambda, setengah panjang gelombang, itu disebut nada dasar. V per 2L. V bisa dikaitkan dengan 2 itu karena dia berkaitan dengan kecepatan bunyi di udara atau di dalam rongga. Karena dalam rongga ini biasanya lebih hangat, bisa juga lebih cepat dari nilai-nilai seperti ini. Nah, misal nada C itu mempunyai angka di sekitar 296 Hz. Terbentuk pada suatu tabung yang panjangnya itu misal 50 cm. Oh, berarti panjang tabungnya atau tinggi kolom udaranya adalah 0,5 meter. Maka kita dapat menentukan kecepatan bunyi di dalam udara dalam tabung itu menjadi F0 kali 2L. F0 nya 296 dikali 2 dikali setengah meter. Oh, berarti cepat rambatnya adalah 296 meter per sekon. Nah, jadi tidak mesti harus mengikuti data-data tersebut. Data dari parameter ini juga bisa mewakili hal dimaksud. Misal lagi, misal kalau F0 ini 2L, berarti kaitannya seperti dawai, nanti F1 nya akan bernilai 2 kali F0. Anda tinggal kalikan 2 kali V per 2L. F1 nya adalah V per L. Nada atas keduanya berarti 3 kali F0. Berarti 3 kali V per 2L sama dengan 3V per 2L. Dari nada atas 1 ke nada atas 2 ini naik 1 oktav atau 8 not. Nah, kita nanti bicara khusus mengenai not pada pertemuan seusai membahas pipa organa. Pipa organa ini ada 2 bagian, ada bagian terbuka dan ada yang bagian tertutup. Nah, berarti kalau soalnya saya ganti pada panjang tabung 60 cm, dihasilkan nada dasarnya adalah 330 Hz. Berarti cepat rambatnya berapa? Mengikuti contoh yang ini, berarti F0 kali 2L. 330 Hz dikali 2 kali 6 per 10. Karena ini harus diubah jadi meter. 6 per 10 meter. Berarti 3 per 5 meter. Nah, itu buang nolnya. Berarti 33 kali 12 meter per sekon. 330 tambah 66. Ayo, berapa? 330 tambah 66.
396 meter per sekon. Nah, jadi pada kondisi ini V-nya sebesar 396 meter per sekon. Nilai 396 meter per sekon itu nilai tetap. Nanti untuk mencari nada atas satu dari kondisi seperti yang ada di atas, Anda cukup nada atas 1 2 kali F0. Tadi frekuensinya berapa? 330 Hz. Berarti 2 kali 330 Hz menjadi 660. Nada atas 2-nya, oh berarti 3 kali F0. 3 kali 330 Hz sebesar 990 Hz. Nah, ini oktav 1 dan ini adalah oktav 2. Nah, itu dia untuk pipa organa terbuka. Berikutnya tentang pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup, salah satu bagian ujungnya itu dibiarkan terbuka. Nanti kuas yang lebih tebal. Nah, ini salah satu ujungnya terbuka menghasilkan perut, dan ujung yang lainnya tertutup menghasilkan simpul. Simpul lambangnya N, perut ini lambangnya A. Oke, saya coba lagi. Nah, itu dia. Perut lambangnya A, simpul lambangnya N. Keadaan ini pada saat dia membentuk 1/4 panjang gelombang, ini disebut dengan keadaan nada dasar. Agar tercapai kenaikan 1 oktav, dia harus menambah setengah lambda, karena sebagai satu siklus harus dimulai dengan simpul dan ditutup juga oleh simpul, baru ditambah nada dasarnya. Berapa nilai nada dasar? Yaitu 1/4. Kalau dari ujung ini sampai ujung ini disebut L, kurang panjang. Kalau dari ujung itu sampai ujung pipa ini dinyatakan sebagai L atau panjang tabung, maka kita bisa tuliskan V dibagi lambda, di mana nilai L-nya itu adalah 1/4 lambda, berarti lambda nolnya akan menjadi 4L. Bukan begitu? Sehingga F0-nya ditulis V/4L, nada dasar. Untuk siapa? Nada atas pipa organa tertutup. Jadi ada salah satu bagian yang terbuka dan ada bagian lain yang tertutup. Jadi ini namanya pipa organa introvert, tertutup
tidak mau berteman dan orang lain, hanya satu bagian aja tertutup dan satu bagian aja yang terbuka, membentuk perut. Naik nada atas satunya, berarti dia harus bertambah setengah lambda, naik satu oktav, berarti V per 4L ditambah V per 2L. Remember, setengah lambda ini dalam keadaan dawai, nilai F0 nya adalah V per 2L. Nah, makanya bentuknya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan matematikasnya. F1 samakan penyebutnya dulu, V per 4L ditambah, ayo, 2V per 4L. 1 tambah 2 menjadi 3V per 4L. Nah, itu nada atas satunya. Berarti nada atas 2-nya adalah nada atas 1 ditambah F0. F0 dalam keadaan normal. F1-nya berapa? 3V per 4L ditambah 2V per 4L tadi menjadi 5V per 4L. Dari mana sih 2V per 4L? Karena dia harus bertambah satu oktav menjadi V per 2L, atau nama lainnya 2V per 4L. Seperti itu aturannya. Nah, di sini posisinya itu. Posisi hubungan keduanya itu di sini. Jadi kalau ditulis F0 banding F1 banding F2 adalah V per 4L banding 3V per 4L banding 5V per 4L. Yo, kalau ini sama-sama dieliminasi, nanti akan diperoleh 1 banding 3 banding 5. Jadi bukan lagi yang naiknya itu bertambah sesuai dengan kelipatan. Kalau ini bertambah sesuai dengan deret ganjil. Berarti F1 adalah 3F0. Ayo nya, 3 dapat dari mana? 2N tambah 1. Nah, itu. F2 5F0. Berarti 2 kali 2 ditambah 1F0. Itu. Oh, berarti di sini N-nya berapa? N-nya adalah 1. Ini 1. Ini N-nya 2. 2 di situ. Kalau di sini dari atas 3, berarti menjadi berapa F0? 2 kali 3 ditambah 1 F0. So, jadi 2 kali 3 6 tambah 1 F0 adalah 7 F0. Nah, cara menghitung yang lain sama seperti pipa organa terbuka. Susah nih digeser. Sudah macet. Oke, satu contoh. Pipa organa terbuka tertutup ini mempunyai panjang itu lebih pendek dari pipa organa terbuka, misalnya 40 cm. Diketahui nada dasarnya adalah 100 Hz. Maka untuk menghitung cepat rambatnya, bukan lagi F0 dikali 2L, melainkan F0 di sini harus dikali dengan 4L, karena ini adalah pipa organa tertutup. Jadi dia naik 4 kali lipat atau 2 kali lipat dari pipa organa terbuka. 100 dikali 4 kali, jangan lupa ini harus dalam meter, 0,4, berarti 160 meter per sekon. Berapa nada atas satunya? Kalau Anda jawab 200, pasti salah. Nada atas satunya adalah 2N tambah 1 kali F0. Berarti N-nya 1, 2 kali 1 adalah 2 tambah 1, 3 kali F0 nya menjadi 300 Hz. Nada atas 2 nya naik 5 kali lipat, berarti menjadi
5 kali 100 besar 500 Hz. Demikian untuk pipa organa tertutup. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.